Ketangguhan timnas Indonesia saat ini kembali bikin panas media Vietnam. Kali ini skuad Garuda disebut tim Belanda C dan bukan Indonesia dalam salah satu artikelnya. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda bahkan mampu berbicara banyak menghadapi tim-tim sekaliber Australia dan Arab Saudi. Tergabung di grup C, Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasemen dengan 6 poin. Pasukan Sintayong meraih kemenangan perdana saat menyikat Arab Saudi 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. 6 poin yang sudah diraih menjadikan Indonesia sebagai tim ASEAN dengan pencapaian terbaik di putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam yang meraih 3 poin pada 2022. Kehadiran banyak pemain keturunan di timnas Indonesia disorot tajam media Vietnam, Soha. Mereka menuliskan apakah kebijakan naturalisasi bertentangan dengan aturan FIFA atau tidak. Soha mengambil premis dari sejumlah kelompok fans Belanda yang berharap FIFA melarang naturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia. Media yang berbasis di Hanoi ini turut menuding program naturalisasi, memecah belah para penggemar Garuda, serta menyebut timnas Indonesia tak ubahnya, Halan C, alias Belanda C. Dan sebagian penggemar Indonesia juga khawatir, apakah kebijakan naturalisasi ini akan membawa hasil yang langgeng bagi sepak bola mereka. Dari sudut pandang luar, mungkin ada sedikit banyak perasaan tidak nyaman di kalangan lawan, terutama di kawasan Asia Tenggara, ketika tiba-tiba harus berhadapan dengan Indonesia yang terlalu Eropa atau terlalu Belanda, tulis Soha. Ini bukan konfrontasi lama antara tim-tim Asia Tenggara dan tim Indonesia, tetapi lebih seperti menghadapi Belanda C. Namun, perlu ditegaskan bahwa ini adalah masalah emosi, lanjut media Vietnam tersebut. Soha.vn lewat klaimnya juga mengatakan bahwa netizen kincir angin, sebagiannya merasa tidak setuju dengan proses naturalisasi, dan ingin melakukan langkah lanjutan lewat jalur FIFA. Walaupun skuad Garuda memiliki pemain naturalisasi yang sudah sesuai aturan FIFA, kendati demikian ada saja segelintir orang yang tidak senang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, walaupun naturalisasi sudah sesuai aturan, ada saja yang tidak suka dan mencari celah untuk mengganggu kemajuan timnas yang saat ini mentas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam klaimnya, Soha.vn berpendapat bahwa masyarakat Belanda sebagian besar tidak senang melihat para pemain mereka diambil oleh Indonesia dan berganti kewarganegaraan. Soha.vn juga mengemukakan bahwa masyarakat Belanda yang tidak setuju itu, ingin memberikan usulan pada FIFA untuk memperketat aturan atas perpindahan federasi para pemain mereka. Sesuai aturan FIFA, semua pemain diaspora timnas Indonesia semuanya sudah secara sah untuk berganti kewarganegaraan, dan tidak menyalahi aturan apapun. Sekalipun media Vietnam, Soha.vn merasa tidak suka atau tidak senang melihatnya, tapi pada kenyataannya seperti itu. Walaupun klaim dari Soha.vn akan membawa ke meja FIFA, hal tersebut tentu tidak akan berguna. Padahal, apa yang disebut naturalisasi sangat wajar di dunia sepak bola. Bukan Indonesia saja, melainkan semua negara besar pun turut melakukan hal tersebut. Misalnya saja Italia atau Prancis. Terserah saja menurut Soha.vn, yang jelas mereka juga, Vietnam, tercatat melakukan proses naturalisasi pada musim 2024 ini. Contohnya saja pemain dari Brasil yang tidak memiliki garis keturunan Vietnam sama sekali, yaitu yang bernama Rafaelson lalu berganti nama menjadi Nguyen Xuan San. Perlu diketahui, naturalisasi Vietnam sangat berbeda dengan Indonesia. Skuad Garuda selalu menaturalisasi pemain yang memiliki keturunan dan darah Indonesia yang jelas. Sebagai negara yang memiliki ambisi di sepak bola, langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI bertujuan memperkuat skuad timnas Indonesia. Dukungan dari masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya.
Di satu sisi, media Vietnam juga menyebutkan bahwa mimpi Erick Thohir yang ingin membawa timnas Indonesia meroket ke peringkat 50 besar FIFA adalah hal yang mustahil. Baru-baru ini, Erick yang merupakan Ketua Umum Ketum PSSI, mengungkapkan mimpi besarnya. Pria berusia 53 tahun tersebut berharap skuad Garuda bisa terbang tinggi di ranking FIFA. Ia ingin mengantarkan tim Merah Putih masuk ke peringkat 50 besar dunia. Untuk kawasan Asia, ia berharap Indonesia bisa menembus 10 besar. Dalam laporannya, Soham mengatakan bahwa mimpi tersebut mustahil dan akan sulit digapai. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah menempati peringkat ke-130 dunia FIFA. Bila FIFA sudah memperbarui ranking tersebut, kemungkinan besar anak asuh Sintayong menempati peringkat ke-125 berkat kemenangan historis baru-baru ini. Meski begitu, media asal Vietnam tersebut tak memungkiri bila Indonesia memang memiliki kans untuk menembus target tinggi tersebut. Timnas Indonesia hanya memiliki satu cara untuk bisa merealisasikan targetnya. Skuad Garuda harus terus meraih kemenangan atas tim-tim kuat seperti Arab Saudi di masa yang akan datang. Dengan begitu, cepat atau lambat mereka akan benar-benar duduk di posisi 50 besar dunia. Mereka membutuhkan lebih banyak kemenangan menghadapi lawan kuat seperti Arab Saudi. Jika hal tersebut bisa terlaksana, maka kisah tim Indonesia mengungguli Vietnam dan Thailand tidak akan lama lagi, jelas laporan media Soha tersebut. Sepertinya, apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia selalu salah di mata sepak bola Vietnam. Mereka takut posisi utama mereka direbut oleh timnas Indonesia untuk waktu sekarang ini, sebagai penguasa Asia Tenggara selain Thailand. Sebagai induk sepak bola Indonesia, PSSI pun terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperkuat skuad Garuda maupun senior ataupun junior. Tentu langkah yang dilakukan oleh persepakbolaan Indonesia ini membuat pesaing-pesaingnya sedikit gemetar. Apalagi timnas Indonesia berhasil mengejutkan negara-negara ASEAN dengan tampil bagus dan melampaui pencapaian-pencapaian beberapa negara ASEAN di babak kualifikasi selama Piala Dunia. Tentu mereka iri dengan prestasi timnas Indonesia untuk saat ini, hingga mereka menggunakan berbagai cara untuk menjelekkan skuad Garuda dengan sebutan Belanda atau timnas naturalisasi. Apapun hinaan itu, semoga saja skuad Garuda terus mengukir sejarah untuk persepakbolaan tanah air maupun ASEAN. Semakin kuat timnas Indonesia maka semakin banyak lontaran dari tetangga-tetangga di rantau Asia Tenggara ini, apalagi khususnya Malaysia.